Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah dengan judul Analisis dan Interpretasi Data Kuantitatif dalam mata kuliah Penelitian Kuantitatif yang dibimbing oleh Bapak dosen Indra Mustafa, Magister Pendidikan. Baik, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Rahmawati, dan yang kedua ada Humaira Dewi Nuraini, saya sendiri, dan yang ketiga ada Lia Miftahul Jannah. Baik, ada dua subbab yang akan kami bahas. Yang pertama yakni terkait analisis data kuantitatif, dan yang kedua adalah interpretasi data kuantitatif. Yang pertama adalah analisis data kuantitatif. Apa sih analisis data kuantitatif itu? Analisis data itu merupakan suatu proses untuk mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola dan satuan uraian dasar. Jadi analisis data ini sangat penting sekali, di mana dalam analisis data ini dikumpulkan melalui berbagai teknik seperti observasi, interview, pembagian angket, dan lain sebagainya yang diolah dan disajikan untuk menjawab suatu permasalahan yang diangkat dalam penelitian kuantitatif. Analisis data dalam penelitian kuantitatif ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yakni statistik deskriptif, dan yang kedua adalah statistik inferensial. Yang pertama, statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis sebuah data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan suatu data yang sudah terkumpul. Jadi data yang sudah terkumpul itu kita deskripsikan dengan sesuai apa yang kita dapat di lapangan, tidak dibuat-buat atau bisa disebut sebagai data mentah, seperti itu. Selanjutnya yakni teknik analisis statistik deskriptif. Ada 5 teknik yang bisa kita gunakan dalam menggunakan statistik deskriptif ini. Yang pertama ada penyajian data dalam bentuk tabel. Contohnya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi atau tabulasi. Di sini bertujuan untuk mengetahui kecenderungan kategori, apakah dalam kategori sedang, rendah, ataupun tinggi, seperti itu. Yang kedua adalah penyajian data dalam bentuk visual. Dalam bentuk visual ini contohnya seperti diagram lingkaran, diagram batang, diagram lambang, poligon, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah penghitungan ukuran tendensi sentral, contohnya seperti mean, median, modus. Modus untuk menghitung nilai yang sering muncul, median untuk mengetahui nilai tengah dari suatu data, dan mean untuk menghitung rata-rata dari suatu data yang telah disajikan. Yang keempat adalah penghitungan ukuran letak, seperti contohnya kuartil, desil, dan persentil. Yang kelima adalah perhitungan ukuran penyebaran. Contohnya di sini seperti standar deviasi, standar mean, mean deviasi, range, deviasi kuartil, dan lain sebagainya. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Lia Miftahul Jannah yang akan membahas mengenai statistik inferensial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Miftahul Jannah. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis data kuantitatif pada poin statistik inferensial. Jika dalam statistik deskriptif hanya memaparkan data yang telah diperoleh, maka dalam statistik inferensial mulai melakukan penarikan kesimpulan dan membuat keputusan berdasarkan analisis yang telah ada. Dari jenis analisisnya, statistik inferensial dibagi menjadi dua, yaitu analisis korelasional dan analisis komparasi. Analisis korelasional merupakan analisis yang mencari hubungan atau pengaruh dua variabel atau lebih. Analisis korelasional membagi variabel dalam dua bagian, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Banyak teknik analisis statistik yang bisa digunakan untuk analisis korelasional, seperti menggunakan statistik parametrik maupun non-parametrik. Dalam menggunakan teknik analisis tergantung dengan jenis skala datanya. Dan ada 3 jenis skala data, yaitu data nominal, data ordinal, data interval atau rasio. Dalam menggunakan jenis analisis korelasional yang akan digunakan dalam sebuah penelitian, maka harus melihat terlebih dahulu jenis data
dari variabel-variabel yang akan diteliti. Panduan jenis analisis korelasional berdasarkan skala datanya bisa dilihat pada tabel 1 di makalah. Yang kedua, analisis komparasi. Analisis komparasi merupakan teknik analisis yang tujuannya untuk membandingkan kondisi antara dua kelompok atau lebih. Cukup banyak teknik analisis yang dapat digunakan dalam menggunakan teknik analisis tersebut tergantung pada jenis skala data dan sedikit atau banyaknya kelompok. Analisis statistik terbagi menjadi dua kelompok yang dilihat dari bentuk parameternya, yaitu statistik parametrik dan non-parametrik. Statistik parametrik merupakan analisis yang dalam pengujiannya menggunakan syarat-syarat tertentu mengenai bentuk distribusi parameter atau populasinya, seperti data yang menggunakan skala interval dan distribusi normal. Berbeda dengan statistik non-parametrik, merupakan analisis yang tidak menggunakan syarat-syarat tertentu. Oke, di sini saya Rahmawati akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang interpretasi data kuantitatif. Interpretasi data adalah kegiatan untuk memberi arti makna data. Selanjutnya yaitu tentang teknik interpretasi data. Yang pertama yaitu perluaslah hasil analisis dengan mengajukan pertanyaan berkenaan dengan hubungan, perbedaan antara hasil analisis, penyebab, implikasi, dan hasil analisis sebelumnya. Yang kedua, yaitu hubungan temuan dengan pengalaman pribadi. Yang ketiga, berilah pandangan kritis dari hasil analisis yang dilakukan. Yang keempat, hubungan hasil-hasil analisis dengan teori-teori pada bab sebelumnya. Yang kelima, hubungan atau tinjaulah dari teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Itulah penjelasan dari kelompok kami tentang analisis data dan interpretasi data kuantitatif. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.